Selamat datang para pelanggan Bude Yanti yang selalu setia nongkrong di warung kebanggaan kita semua. Pada saat ini Bapak Yanto akan kembali melanjutkan sebuah cerita tentang perjalanan cucu Monton yakni Babang Tamfan Xiaoyan. Saat ini kita kembali diperlihatkan dengan Xiaoyan yang pada saat ini akhirnya memutuskan untuk pergi. Sementara itu Zenny pada saat ini memikirkan sesuatu dan segera bertanya kepada King Haoran. Zenny bertanya berapa lamakah pembukaan gua darah pembunuh. Menanggapi hal itu King Haoran segera berkata bahwa sepertinya masih ada 50 tahun lagi. Menurut King Haoran sendiri waktu persiapannya sudah cukup. Lalu Xiaoyan pun menarik nafas dalam-dalam dan menekan semua niat membunuh dan keinginan bertarung yang meningkat untuk saat ini. Xiaoyan berkata bahwa pada saat ini memang kemampuannya sepertinya sudah cukup. Oleh karena itu semua orang jangan khawatir karena meskipun di dalam sangat berbahaya, namun Long Yi dan Xiaoyan pasti memiliki kekuatan untuk melindungi diri mereka sendiri. Selain itu Xiaoyan juga tahu siapakah orang yang bisa membunuh dan siapakah yang tidak. Sementara itu Xiaoyan juga akan membuat daftar untuk memperbaiki pil obat bagi Lang Tian. Tentu saja Long Yi juga akan mengikuti Lang Tian untuk menyerap pil lightning dan menerobos ke puncak bintang keempat, sehingga dengan begitu maka kepercayaan diri Xiaoyan akan menjadi lebih besar. Mendengar hal itu semua orang pada saat ini menghela nafas dan mengangguk. Mendengar pengaturan tertib dari Xiaoyan ini semua orang pada saat ini dipenuhi dengan rasa percaya diri atas perjalanan Xiaoyan. Lalu tidak lama setelah itu Xiaoyan pun sedikit berpikir hingga akhirnya Xiaoyan mengingat bahwa ada hal yang lupa Xiaoyan jelaskan. Xiaoyan mengingat beberapa hal yang dilemparkan oleh Zhan Lao ke dirinya sendiri sebelumnya. Xiaoyan pun segera mengeluarkan tengkorak dan buku tebal dari cincin penyimpanannya. Melihat apa yang baru saja dikeluarkan oleh Xiaoyan ini wajah semua orang pada saat ini menjadi bersemangat. Lalu mereka pun segera memandang ke arah Nan Erming sambil tersenyum. Sementara itu dada Nan Erming pada saat ini terus-menerus naik turun melihat apa yang dikeluarkan oleh Xiaoyan. Bahkan keringat dingin menetes sekaligus dan bibirnya bergetar untuk waktu yang lama. Nan Erming pada saat ini benar-benar gugup dan tidak dapat berbicara. Karena apa yang Xiaoyan keluarkan adalah keterampilan bertarung tingkat tinggi tingkat D yang paling kuat. Tentu keterampilan bertarung ini merupakan keterampilan yang paling konsisten dan dengan atribut dari Nan Erming hal ini akan menjadi yang paling mematikan. Apalagi keterampilan bertarung ini adalah keterampilan 1000 mayat dan 10.000 racun yang dilelang di pelelangan keterampilan bertarung. Seketika tangan Nan Erming pada saat ini benar-benar gemetar tidak terkendali. Dan ketika dirinya berpikir untuk melatih keterampilan bertarung ini, maka dirinya akan terlihat seperti zombie. Kemudian wajah Nan Erming pucat karena ketakutan yang luar biasa pada saat ini. Lalu dirinya pun ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum akhirnya segera membuka mulutnya dengan susah payah. Nan Erming berkata kepada Xiaoyan agar Tuan Muda Xiaoyan jangan membawa barang seperti itu. Dirinya tahu bahwa setiap orang sangat perlu meningkatkan kekuatan mereka. Akan tetapi dengan keterampilan bertarung ini, maka Nan Erming pun menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dirinya pun lanjut menjelaskan bahwa ada banyak cara lain untuk meningkatkan kekuatan. Jika Tuan Muda Xiaoyan berpikir pada saat ini Nan Erming meningkat dengan perlahan, maka Nan Erming akan bekerja lebih keras di masa depan. Tentu saja semua orang pun pada saat ini menatap ke arah Nan Erming setelah mendengar perkataannya. Apalagi Nan Erming memiliki wajah yang tampan dan dapat dikatakan cantik, sehingga mereka benar-benar tidak bisa membayangkan wajah cantik dari Nan Erming ini akan berubah menjadi zombie. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menahan senyum dan menatap Nan Erming tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lalu tidak lama setelah menghela nafas dan segera menetap ke arah Nan Erming dengan tatapan yang dipenuhi keprihatinan, Nan Erming pun segera berkata bahwa dirinya akan sekuat tenaga untuk berusaha. Tuan Muda Xiaoyan telah memperlakukan Nan Erming sebagai saudara laki-lakinya sendiri. Oleh karena itu demi tujuan besar dari Tuan Muda Xiaoyan, maka Nan Erming rela melatih keterampilan bertarung ini. Hati Nan Erming dipenuhi dengan cita-cita luhur.
Sekali Nan Erming mengikuti Tuan Muda Xiao Yan maka Nan Erming akan patuh. Mendengar hal itu benar-benar sangat tersentuh. Semua orang pada saat ini menghela napas menatap ke arah Xiao Yan. Namun segera setelah itu mereka pun sangat terkejut melihat Xiao Yan yang berpaling dari Nan Erming. Xiao Yan pada saat ini segera menghadap ke arah Ziying dan berkata bahwa keterampilan bertarung ini bisa dikatakan dibuat khusus untuk Ziying. Mendengar perkataan Xiao Yan ini Nan Erming seketika membeku menjadi batu. Semua orang juga bingung menatap Xiao Yan dengan dipenuhi ketercengangan. Mereka bertanya-tanya bagaimana mungkin Ziying diizinkan untuk melatih keterampilan bertarung yang membuatnya berubah menjadi zombie ini. Ziying adalah seorang gadis dan hal ini benar-benar tidak akan bisa dilakukan. Jika mengenai penampilan maka wanita jauh lebih mementingkannya dibandingkan lelaki. Ketika wanita diminta untuk memilih antara kekuatan dan penampilan, maka 99% wanita akan memilih penampilan. Sementara itu pada saat ini wajah cantik Ziying pun seketika berubah menjadi pucat, pakaiannya dibasahi oleh keringat dingin dan dirinya hanya berdiri terdiam. Melihat semua orang yang kebingungan Xiao Yan pada saat ini segera berkata agar semuanya jangan khawatir. Pada saat ini hanya Zenni, King Haoran dan Le Shaolong masih tersenyum dengan tenang. Mereka percaya bahwa Xiao Yan pasti memiliki alasan membiarkan Ziying berlatih keterampilan bertarung ini. Mereka juga percaya bahwa Xiao Yan tidak akan menghancurkan seorang gadis karena kekuatannya sendiri. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera tertawa keras melihat ekspresi dari semua orang. Akhirnya Xiao Yan pun segera berkata bahwa keterampilan bertarung ini telah ditingkatkan. Levelnya tidak berubah tetapi tidak ada salahnya untuk menghapus metode kultivasi energi mayat yang menjijikan ini. Penampilan yang berubah menjadi zombie benar-benar tidak memiliki efek apapun dan tengkorak tidak lagi diperlukan. Bahkan orang yang berlatih pada saat ini tidak akan memiliki aura gelap. Sementara itu Nan Erming pada saat ini segera tertawa dan mulai berbicara. Nan Erming berkata bahwa dirinya percaya bagaimana mungkin Tuan Muda Xiao Yan begitu kejam kepada mereka. Sementara itu King Haoran dan Zenni yang baru saja mendengar perkataan Xiao Yan ini matanya menyusut. Sementara itu di sisi lain Xiao Zhan segera berbuka mulutnya untuk berbicara. Dirinya berkata kepada Xiao Yan karena keterampilan bertarung ini sudah tidak berbahaya, bukankah keterampilan bertarung ini akan lebih cocok untuk Nan Erming? Lalu mengapa Tuan Muda Xiao Yan mengatakan bahwa ini dibuat khusus untuk Ziying? Menanggapi hal itu Xiao Yan pun segera berkata jika gas mayat dihilangkan maka gas beracun juga akan dihilangkan. Dengan begitu secara alami keterampilan bertarung ini tidak akan cocok untuk Nan Erming. Selain itu setelah perbaikan keterampilan bertarung ini lebih cocok untuk fisik dari Ziying. Menanggapi hal itu semua orang pun pada saat ini masih merasa kebingungan. Lalu di tengah-tengah kebingungan ini Xiao Yan pun segera berkata bahwa mereka semua tidak tahu dan Xiao Yan juga baru tahu bahwa belum lama ini, Xiao Yan menyadari bahwa fisik Ziying ini adalah fisik yang langka dalam 10.000 tahun. Fisik Ziying adalah fisik yang sangat langka dalam 10.000 tahun atau bahkan 100.000 tahun. Xiao Yan pun segera mengulangi apa yang dikatakan oleh Zhan Lao dari awal sampai akhir. Mendengar penjelasan rinci dari Xiao Yan, tentu saja membuat Ziying pun tertegun. Dirinya benar-benar tidak percaya apa yang dikatakan Xiao Yan ini adalah benar. Ziying pun tanpa sadar bertanya apakah Ziying pada saat ini tidak sedang bermimpi. Apakah kekuatan tempur Ziying akan berlipat ganda setelah merangsang fisik miliknya? Menanggapi hal itu Xiao Yan pun segera tersenyum sementara Nan Erming pada saat ini sedikit terkejut. Nan Erming pun segera bertepuk tangan sebagai ungkapan selamat kepada Ziying. Tetapi pada saat yang bersamaan keinginan untuk menjadi lebih kuat tumbuh liar seperti rumput liar di dalam hatinya. Semua orang pun ikut bertepuk tangan hingga akhirnya mengucapkan selamat kepada Ziying. Lalu di tengah-tengah kegembiraan ini Zenni pun segera menoleh ke arah Xiao Yan. Zenni pun bertanya mungkinkah keterampilan bertarung ini diperbaiki oleh Tuan Muda Xiao Yan? Pertanyaan dari Zenni ini sontak membuat semua orang benar-benar penasaran. Mereka benar-benar ingin tahu konsep apa yang bisa meningkatkan keterampilan bertarung tingkat tinggi tingkat di
bukankah jika seseorang bisa memodifikasi keterampilan bertarung tingkat D, maka sama saja hal itu berarti seharusnya orang tersebut memiliki kekuatan yang tinggi. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini bergidik melihat semua orang yang dipenuhi dengan rasa penasaran yang menatap ke arahnya. Xiao Yan pun menghela nafas dan berkata bahwa Xiao Yan tidak memiliki kemampuan itu. Akan tetapi pada saat ini, namun Xiao Yan pun berhenti berbicara karena pada saat ini Xiao Yan benar-benar dipenuhi dengan keraguan-raguan. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini tidak berbicara, King Haoran pun segera berkata, dirinya meminta Xiao Yan untuk jangan gugup karena mereka hanya bertanya siapa yang memperbaikinya. Namun sejujurnya mereka selalu ingin bertanya kepada Xiao Yan apa hubungan antara orang itu dengan Xiao Yan. Namun jika Xiao Yan pada saat ini benar-benar masih belum bisa memberitahunya, maka mereka akan merelakan hal tersebut. Mendengar hal itu Xiao Yan pun merasa sangat berterima kasih kepada semua orang. Akhirnya Xiao Yan pun tersenyum masam dan berkata kepada semuanya bahwa dirinya benar-benar meminta maaf. Xiao Yan masih belum bisa mengungkapkan situasi mengenai ahli tersebut. Xiao Yan hanya bisa mengatakan selama Xiao Yan datang ke benua Dodi ini ahli tersebut telah membantu Xiao Yan. Semua orang pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan dengan mulut yang melompong. Tentu saja mereka menduga-duga siapakah sosok ahli yang berada di belakang Xiao Yan ini. Lalu mereka segera menyadari tampaknya ahli ini bukanlah seorang ahli biasa. Melihat semua orang yang tertegun, Xiao Yan pun segera terbatuk sebelum akhirnya mengalihkan topik pembicaraan. Dirinya kembali berkata kepada Ziying bahwa jika Ziying ingin mencapai hasil terbaik dalam melatih keterampilan bertarung ini, maka Ziying harus pergi ke tempat yin yang ekstrim. Mendengar hari itu Ziying pun mengerutkan keningnya dan bertanya di manakah dirinya dapat menemukan tempat yin yang ekstrim. Mendengar perkataan ini semua orang saat ini segera dibuat menjadi terkejut. Tanpa sadar mereka pun segera mencari di manakah tempat yang merupakan tempat mengandung yin yang ekstrim. Lalu di tengah-tengah pemikiran dan kebingungan semua orang, Xiao Yan pun lanjut berkata agar semua orang jangan khawatir, karena Xiao Yan telah menemukan tempat yang sangat gelap dan mengandung yin yang sangat ekstrim. Jadi tempat itu berada tepat di mana Xiao Yan diburu oleh ketiga pria berbaju hitam dari aliansi bayangan. Semua orang pun seketika terkejut dan menyadari bahwa itu adalah sebuah kebetulan yang sangat beruntung. Semua orang pada saat ini dipenuhi kegembiraan. Namun tidak lama setelah itu ekspresi King Haoran pada saat ini seketika berubah menjadi serius. King Haoran menatap tajam ke arah Xiao Yan dan berkata bahwa Xiao Yan pada saat ini harus segera berlatih. Namun dirinya ingin mengingatkan kepada Xiao Yan sesuatu tentang benua Dodi. Selain beberapa orang jenius yang tidak tertandingi, ada juga banyak orang jenius yang sangat baik. Mungkin aura mereka tidak mempesona para jenius yang tiada taranya. Akan tetapi dengan begitu bukan berarti mereka tidak luar biasa. Oleh karena itu hanya satu pesan dari King Haoran agar Xiao Yan jangan menjadi sombong. Berhati-hatilah setelah memasuki ilusi dan prinsip segalanya adalah keluar hidup-hidup. Xiao Yan pun bergidik mendengar pengingat dari King Haoran. Akhirnya Xiao Yan pun segera berkata bahwa Xiao Yan akan mengingat kata-kata dari kakak King Haoran. Sementara itu di sisi lain melihat semua hal telah diselesaikan, Zenni pun segera menyerahkan sebuah cincin kepada Xiao Yan. Zenni segera berkata bahwa ini penuh dengan inti sihir bintang 4 yang hanya cocok untuk Xiao Yan serap sekarang. Xiao Yan dapat berkonsentrasi untuk berlatih dan mereka akan menangani permasalahan Xiao Mansion. Setelah itu jika Xiao Qi telah keluar dari pelatihannya, maka dirinya akan menjelaskan kepadanya untuk jangan khawatir. Dirinya akan memberitahu Xiao Qi bahwa Xiao Yan telah kembali dalam keadaan selamat. Menanggapi perkataan tersebut Xiao Yan pun pada saat ini tersenyum dan mengangguk. Akhirnya Xiao Yan pun berpamitan kepada semua orang untuk segera berlatih. Lalu singkat cerita Xiao Yan pun sudah berada di ruang pelatihannya dan duduk bersila. Kemudian Xiao Yan mengeluarkan banyak inti sihir bintang 4 dari cincin penyimpanannya dan segera mengatur susunan mereka. Lalu Xiao Yan pun tanpa basa-basi segera menyerap semua inti sihir yang ada di sekitarnya. Karena telah terbiasa menyerap inti sihir ini, maka Xiao Yan pun tidak mengalami kendala apapun.
setelah sekian lama sekali menyerap inti sihir ini, Xiao Yan pun segera membuka matanya. Lalu Xiao Yan merasakan doqi yang kuat mengalir di tubuhnya sebelum akhirnya berkumpul di dantiannya dengan tertib. Xiao Yan pun tersenyum dan bergumam, dirinya berpikir butuh 40 tahun untuk menerobos. Tetapi Xiao Yan tidak menyangka bahwa kekuatan tubuh Xiao Yan pada saat ini menjadi lebih kuat dan penyerapan inti sihir ini jauh lebih cepat. Sepertinya pada saat ini hanya butuh waktu 30 tahun untuk menerobos. Pada saat ini kepingan salju kristal segera menetes di atas kepala Xiao Yan. Tentu Xiao Yan menyadari bahwa ini adalah musim dingin. Xiao Yan menyadari tanpa terasa Xiao Yan telah berjalan 10 tahun dalam pelatihan. Jika begitu permasalahannya, maka masih ada 20 tahun lagi untuk melatih keterampilan bertarung. Xiao Yan pun segera menstabilkan emosinya sebelum akhirnya kembali terlarut dalam pelatihan. Setelah waktu yang tidak diketahui, Xiao Yan pun kembali membuka matanya. Lalu pada saat ini Xiao Yan langsung mengeluarkan teknik dan mengayunkan kakinya. Sekali Xiao Yan mengayunkan kakinya, maka 7.000-an kali ayunan akan segera melesat. Bersamaan dengan itu sebuah fenomena aneh tiba-tiba muncul di langit di atas hutan raksasa. Saat ini ada seberkas cahaya dengan diameter 1000 meter turun dari langit dan berdiri di tengah hutan besar Juxi. Lalu dari kejauhan tampak seperti ada tiang langit yang menghubungkan bumi dan langit. Pada saat yang bersamaan riak yang tidak terhitung jumlahnya muncul di perisai hutan raksasa besar. Tentu saja pemandangan ini pun langsung menjadi pemandangan yang menjadi sorotan di benua Dodi. Lalu 7 hari kemudian ketika sinar matahari menyinari pagi, saat ini seberkas cahaya dengan diameter 1000 meter ini pun seketika meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Kemudian sinar cahaya terbagi menjadi 8 jalur yang melintas dari tengah ke tepi hutan raksasa. Lalu lorong-lorong ini berbentuk seperti jalan untuk masuk. Dan pada saat ini saluran untuk memasuki gua darah pembunuh secara resmi dibuka. Kemudian kota Juxi juga pada saat ini dipenuhi dengan kerumunan yang padat dan bahkan langit pun dipenuhi oleh para pahlawan yang menyerbu dari seluruhnya seperti awan gelap. Tentu saja ini adalah hari di mana semua jenius di bawah bintang 5 Dodi berkumpul. Sementara itu di aula Xiao Mansion pada saat ini semua orang dipenuhi dengan kecemasan. Mereka bertanya-tanya mengapa Tuan Muda Xiao Yan pada saat ini belum keluar. Sementara itu Xiao Qi juga pada saat ini sudah meninggalkan pelatihannya dan mengerutkan bibirnya dengan gugup. Semua orang benar-benar kebingungan dan hanya King Haoran dan Zenni yang paling tenang. Semua orang benar-benar khawatir karena lorong yang baru saja dibuka hanya benar-benar terbuka selama 7 hari. Akhirnya tepat ketika semua orang merasa cemas dan putus asa, pintu ruang latihan Xiao Yan pun segera terbuka. Lalu orang-orang yang telah gelisah selama 7 hari takut Xiao Yan akan melewatkan pembukaan gua darah. Namun beruntung Xiao Yan pada saat ini keluar tepat waktu. Kemudian Xiao Yan pun segera menghampiri semua orang dengan senyum di wajahnya. Bersamaan dengan itu King Haoran pun segera berkata kepada Xiao Yan, berhentilah berdiri di sini karena mereka tidak memiliki banyak waktu. Oleh karena itu mereka harus segera pergi ke aula. Xiao Yan pun pada saat ini merasa sedikit bingung dan bertanya apa yang dimaksud bahwa mereka tidak memiliki banyak waktu. Apakah gua darah ini benar-benar akan segera dibuka? King Haoran pun segera berkata sambil berjalan dan merangkul bahu Xiao Yan. Dirinya berkata bahwa ini adalah hari terakhir ketika lorong dibuka. Jika Xiao Yan tidak memasuki lorong hari ini maka Xiao Yan tidak akan bisa masuk besok. Xiao Yan pada saat ini benar-benar terkejut dan King Haoran segera menuju ke arah cahaya. King Haoran bertanya apakah Xiao Yan melihat cahaya tersebut. Xiao Yan pun menoleh ke arah cahaya dan menyadari bahwa itu memang sebuah lorong. Lalu singkat cerita tidak lama setelah itu mereka pun segera sampai di sebuah aula dan duduk bersantai. Xiao Yan pun segera melihat ke sekeliling dan bertanya apakah semua pilnya telah siap. Menanggapi hal itu Lang Tian pun buru-buru membawa semua pil dan diletakkan di atas meja. Lang Tian pun tersenyum dan berkata bahwa semuanya sudah siap dan benar-benar tidak kurang. Bahkan pada saat ini Lang Tian memberikan lebih untuk Tuan Muda Xiao Yan.
Ketika Xiao Yan melihat botol giok kecil yang ditumpuk di atas meja seperti bukit, Xiao Yan pun seketika tanpa sadar terkejut. Xiao Yan pun bertanya, apakah menurut Lang Tian Xiao Yan mengkonsumsi pil ini seperti mengkonsumsi makanan? Lang Tian pun tersenyum dan menggaruk kepalanya, sementara Xiao Yan seketika tertawa. Lalu Xiao Yan pun menekan emosi di dalam hatinya sebelum akhirnya segera berterima kasih kepada Lang Tian. Setelah itu ekspresi Xiao Yan pun berubah menjadi serius sebelum akhirnya menatap tajam ke arah Zenny. Melihat tatapan Xiao Yan yang tidak seperti biasanya, jantung Zenny pun berdebar, bahkan keringat dingin menetes di punggungnya dan dirinya benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini berpikir bahwa dirinya khawatir dirinya akan menyakiti hati Zenny. Lalu Xiao Yan pada saat ini sedikit terdiam dan berpikir, meskipun Xiao Yan memiliki kepercayaan diri tetapi gua darah ini benar-benar sangat berbahaya, bahkan akan ada banyak pertempuran darah kapan saja, oleh karena itu Xiao Yan takut akan ada hal yang tidak terduga. Lalu akhirnya Xiao Yan pun segera berkata sebelum Xiao Yan memasuki ilusi dirinya harus mengembalikan kontrak darah kepada Zenny. Begitu ucapkan ini keluar semua orang pun seketika terdiam, tentu Xiao Yan masih mengkhawatirkan keselamatan Zenny pada saat yang begitu tergesa-gesa, tentu saja mereka diam-diam mengagumi Xiao Yan di dalam hati mereka tetapi pada saat yang bersamaan merasa sedikit khawatir. Xiao Yan pada saat ini masih belum 100% yakin untuk bisa bertahan hidup, sementara itu wajah Zenny menjadi pucat seolah-olah dirinya tampak tidak memiliki darah. Bahkan tubuh halusnya bergetar hebat dan dirinya bersandar di sandaran kursi agar tidak terjatuh. Zenny pada saat ini merasa pusing dan memikirkan beberapa hal. Zenny berpikir apakah Xiao Yan tidak yakin untuk bisa bertahan hidup ataukah Xiao Yan merasa bahwa Zenny tidak memenuhi syarat untuk menemani Xiao Yan dalam hidup dan mati. Saat ini hati Zenny benar-benar sangat kacau. Bahkan Zenny kembali teringat perkataan kekasihnya yang pernah dilontarkan kepadanya. Perkataan itu menyebutkan jika lelaki itu tidak bisa kembali maka Zenny harus hidup dengan baik. Zenny pada saat ini merasa seolah-olah dirinya bernostalgia. Lalu akhirnya Zenny pun segera menekan semua pemikiran di dalam hatinya. Dirinya pun segera memaksakan senyum di wajahnya dan mulai bertanya kepada Xiao Yan. Zenny bertanya tidak bisakah Zenny menjalani hidup dan mati bersama Xiao Yan. Xiao Yan pun menatap ke arah Zenny yang pada saat ini air matanya berlinang. Namun Xiao Yan pada saat ini segera memberikan tanggapan yang agak pahit. Xiao Yan berkata apakah itu karena emosi atau alasan Xiao Yan tidak bisa Zenny menemaninya untuk mengambil resiko besar ini. Zenny segera bertanya apa alasan dari tuan muda Xiao Yan. Pertanyaan Zenny ini seketika membuat Xiao Yan terdiam, melihat Zenny yang merupakan wanita yang tidak tertandingi yang rela menghabiskan hidupnya bersama Xiao Yan. Tentu saja Xiao Yan pada saat ini tidak bisa mengendalikan emosi di dalam hatinya lagi. Xiao Yan pun berkata perlahan hal itu karena Xiao Yan tidak mau. Meskipun perkataan Xiao Yan ini benar-benar perlahan namun itu seperti bom yang meledak di telinga Zenny. Tentu Zenny segera menyadari bahwa itu adalah perasaan yang sebenarnya yang membuat wajah Zenny tiba-tiba menunjukkan kemerahan. Sementara itu Xiao Yan pun segera membenamkan kepalanya karena malu. Zenny akhirnya mendapatkan apa yang paling dirinya ingin dengar sepanjang waktu dari Xiao Yan. Akhirnya setelah lama menunggu dirinya pun mendapat pengakuan dari Xiao Yan. Zenny pada saat ini berdebar-debar setelah mengetahui isi hati dari Xiao Yan. Tentu saja butuh waktu yang lama bagi Zenny pada saat ini untuk tenang. Dirinya pun segera mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Xiao Yan dengan penuh kasih sayang. Zenny pun segera berkata bahwa Zenny pada saat ini sangat senang, tetapi kontrak darahnya harus menemani tuan muda Xiao Yan. Bahkan jika kontrak darah ini tidak bisa membantu tetapi ini semacam sebuah kebahagiaan. Lalu mendengar hal itu Xiao Yan pada saat ini hanya bisa terdiam dan benar-benar bingung. King Haoran yang melihat Xiao Yan yang pada saat ini berada di dalam dilema pun segera mengetuk jarinya di kursi. Dirinya pun segera berbicara kepada keduanya bisakah dirinya berbagi pendapat tentang permasalahan di antara mereka berdua.
Xiao Yan dan Zhen Ni pun seketika menoleh ke arah King Haoran dan keduanya mengangguk secara bersamaan. King Haoran pun mengangguk dan segera menjelaskan bahwa dengan kemampuan Xiao Yan, tentu saja dirinya berpikir memiliki kontrak darah dengan Nona Zhen Ni pada Xiao Yan lebih bermanfaat untuk keselamatannya. Dengan adanya kontrak darah ini maka mereka akan bisa menemukan keberadaan dari Tuan Muda Xiao Yan. Menanggapi hal itu Xiao Yan pun pada saat ini hanya bisa tersenyum kecut. Namun pada saat ini Xiao Yan berpikir bagaimana mungkin Xiao Yan bisa layak atas pengorbanan dari Zhen Ni. Akhirnya mata Xiao Yan pada saat ini menjadi semakin panas dan Xiao Yan mau tidak mau segera mengangguk dengan berat. Xiao Yan pun menghela nafas dan berkata kepada semua orang agar jangan khawatir, Xiao Yan akan keluar dan kembali kepada mereka hidup-hidup. Lalu darah panas di tubuh Xiao Yan mendidih dengan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Xiao Yan pun melihat langit di luar menekan keinginannya untuk mengobrol dengan semua orang. Dirinya hanya bertanya kepada Long Yi apakah Long Yi pada saat ini siap. Long Yi pun mengangguk dan Xiao Yan segera menatap dalam-dalam ke arah kerumunan. Xiao Yan pun segera berpamitan dan menarik Long Yi untuk segera pergi. Sementara itu di sisi lain baik di Pil Hall, Aliansi Bayangan dan Aula Jiwa pada saat ini telah mengetahui bahwa Xiao Yan telah memasuki dunia ilusi. Setelah berpuluh-puluh tahun mereka tidak mendapatkan informasi mengenai Xiao Yan dan pada akhirnya mereka pada saat ini benar-benar merasa lega. Pada saat yang bersamaan mereka pun mengirim para jenius yang mereka miliki untuk masuk ke ilusi. Sementara itu sosok Xiao Yan dan Long Yi pada saat ini yang telah masuk melalui lorong cahaya telah sampai di sebuah tempat. Kemudian Xiao Yan pun segera melihat kerumunan yang padat yang memenuhi alun-alun yang tidak terlalu besar untuk dilihat sekilas. Pada saat ini Xiao Yan melihat ada ras manusia, ras monster dan ras iblis. Lalu di tengah-tengah alun-alun terdapat paviliun bundar dengan diameter lebih dari 100 meter dan tinggi 20 meter. Kemudian Xiao Yan melihat sekeliling dan menarik Long Yi yang berdiri dengan tenang. Xiao Yan memperkirakan jumlah jenius yang ada di sini setidaknya ada 50.000 orang. Xiao Yan berpikir adegan tragis macam apa yang akan terjadi di pertarungan berdarah di antara lebih dari 50.000 orang puncak bintang keempat Dodi. Bahkan jika itu adalah seorang jenius yang tiada taranya, maka sangat sulit untuk menjamin bahwa dirinya tidak akan tenggelam di dalamnya. Xiao Yan yang awalnya dipenuhi dengan kepercayaan diri mau tidak mau pada saat ini merasakan banyak tekanan. Selain itu Xiao Yan juga melihat dengan jelas bahwa sebagian besar adalah kelompok yang terdiri 3 atau 5 orang. Bahkan ada juga beberapa kelompok yang paling banyak yang terdiri dari belasan atau bahkan 20 orang. Namun Xiao Yan yang datang hanya dengan Long Yi dan pada saat ini benar-benar sedikit terkejut. Barulah pada saat ini hati Xiao Yan terjatuh merasakan tekanan di antara semua orang. Bersamaan dengan mata Xiao Yan yang melihat sekeliling sebuah suara segera bergema di telinga Xiao Yan. Lalu sesosok pria segera muncul dan berkata bahwa saudara ini pasti baru saja datang. Xiao Yan pun segera menoleh ke arah sumber suara dan melihat sesosok pria yang berjalan mendekat. Xiao Yan melihat penampilan dari pria ini benar-benar lusuh dan dekil. Pria ini mengenakan jubah abu-abu yang seolah-olah dirinya tidak pernah mandi selama berbulan-bulan. Xiao Yan pun memandangi pria dekil ini dengan keanehan di matanya. Melihat tatapan Xiao Yan ini si pria pun segera bertanya apakah Tuan Muda takut dengan penampilannya. Menanggapi hal itu Xiao Yan pada saat ini hanya tersenyum mengangguk sebelum akhirnya membalikkan badannya dan berniat untuk pergi dengan cepat. Namun pria itu segera memegang bahu Xiao Yan dan menahannya untuk pergi. Dirinya pun segera berkata bahwa dirinya merasakan bahwa mereka telah ditakdirkan satu sama lain. Dirinya bisa melihat perbedaan di dalam diri Tuan Muda ini dari kerumunan yang besar. Mendengar perkataan tersebut hati Xiao Yan pun bergetar sebelum akhirnya Xiao Yan berbalik. Xiao Yan pun bertanya di dalam hatinya, apakah orang ini berasal dari keluarga iblis jiwa? Atau mungkin orang ini berasal dari aliansi bayangan atau bahkan berasal dari Pil Hall. Melihat Xiao Yan yang terdiam si pria pun segera bertanya siapakah orang yang sedang dicari oleh Tuan Muda. Xiao Yan sedikit terkejut karena si pria benar-benar mengetahui apa yang pada saat ini dipikirkan oleh Xiao Yan.
Sementara itu si pria kembali berbicara, apakah Tuan Muda mencari beberapa jenius yang tiada taranya? Menanggapi hal itu Xiao Yan pun mengerutkan keningnya dan bertanya, mengapa dirinya tahu segalanya? Si pria pun segera tertawa dan berkata tentu saja dirinya mengetahuinya. Hal itu dikarenakan semua orang yang berada di sini benar-benar seorang yang jenius. Selain itu dirinya banyak mengenal orang-orang yang berada di sini. Dirinya yang bernama Jin Wu Chen telah mengembara ke seluruh benua Dodi, dan dapat dikatakan Jin Wu Chen pada saat ini merupakan orang nomor 2 di benua Dodi. Tanpa diduga setelah mendengar perkataan ini reaksi Xiao Yan pun menjadi lebih kuat. Xiao Yan menatap kosong ke arah pria kotor yang berada di hadapannya. Melihat tatapan terkejut dari Xiao Yan ini, Jin Wu Chen pun segera melihat penampilannya sendiri. Dirinya segera tersenyum malu dan berkata bahwa dirinya sudah 2 tahun tidak mandi. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini diam-diam merasa sedikit malu. Xiao Yan berpikir bahwa orang ini adalah orang yang biasa-biasa saja, sehingga Xiao Yan benar-benar menyesal mengapa dirinya menilai orang hanya dari penampilannya saja. Lalu Xiao Yan pun tidak bisa menahan tinjunya yang ditakuti untuk meminta maaf. Xiao Yan berkata dengan sungguh-sungguh meminta maaf karena dirinya telah kehilangan ketenangannya untuk sementara waktu. Melihat Xiao Yan yang seperti itu, Jin Wu Chen pun pada saat ini segera tertawa. Dirinya lanjut berkata bahwa hal itu memang sangat wajar. Mereka benar-benar harus waspada terhadap orang di sekitar mereka. Lalu Xiao Yan pun mengangguk tersenyum sebelum akhirnya terdiam. Di sisi lain Jin Wu Chen pun segera bertanya siapakah nama dari tuan muda ini. Xiao Yan sedikit terkejut dan merenung karena Xiao Yan pada saat ini tidak mengetahui kekuatan dari Jin Wu Chen ini. Pada saat ini Xiao Yan masih merasa ragu dan dirinya segera membuka mulutnya untuk berbicara. Xiao Yan berkata bahwa nama hanyalah sebuah kode. Selain itu Xiao Yan adalah orang yang tidak dikenal dan tidak ada gunanya untuk menyebutkan namanya. Setelah itu Xiao Yan menghela nafas dan berkata sebut saja marganya yang bermarga Xiao. Menanggapi hal itu Jin Wu Chen pun segera berkata bahwa dirinya benar-benar tidak tahu apakah Tuan Xiao terlalu malu untuk mengatakan namanya. Xiao Yan pun hanya tersenyum sebelum akhirnya segera mengalihkan topik pembicaraannya. Dengan senyum masam Xiao Yan pun segera berkata bahwa tidak akan lama lagi ilusi akan dibuka. Xiao Yan ingin bertanya tentang beberapa orang kepada kakak Jin Wu Chen. Menanggapi hal itu Jin Wu Chen pun segera mengangguk sebelum akhirnya bertanya, siapakah orang yang ingin Tuan Xiao tanyakan? Xiao Yan pun segera menyebutkan nama yang sebelumnya disebutkan oleh King Haoran satu persatu. Setiap kali mendengar nama itu kulit dari Jin Wu Chen pun seketika berubah. Terutama ketika dirinya mendengar nama dari Dan Bian, kulitnya benar-benar berubah menjadi keabu-abuan. Dirinya pun memandang ke arah Xiao Yan dengan tidak percaya. Dirinya segera bertanya kepada Xiao Yan apa hubungan Xiao Yan dengan mereka. Xiao Yan pun segera berkata dengan santai bahwa Xiao Yan tidak memiliki hubungan apapun, namun mereka sangat terkenal. Oleh karena itu Xiao Yan ingin mencari tahu dan akan lebih baik jika Xiao Yan bisa bertemu. Mendengar perkataan Xiao Yan ini Jin Wu Chen pun pada saat ini segera menghela nafas. Akhirnya Jin Wu Chen pun segera mengajak Xiao Yan untuk memperkenalkan semuanya kepadanya karena sebenarnya dia juga sedang bingung. Tentu saja hal ini karena efek dari dirinya sendiri tidak pernah mau mandi.